Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bab 4, yaitu mengenai novel hasil karya imajinasi. Mata pelajaran ini untuk kelas 12. Perkenalkan, nama saya Irsan Roseno. Mari kita perhatikan. Bab 4 ini ada beberapa subbab yang akan kita lewati untuk kita pahami bersama. Pertama, kita akan memahami mengenai pengertian ciri-ciri dan jenis novel, kemudian pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan novelis, selanjutnya analisis isi dan kebahasaan novel, terakhir perancangan novel atau novelet. Satu hal yang harus diingat anak-anak, walaupun Bapak memberikan video pembelajaran online, anak-anak tetap harus membuka buku dan belajar membaca di rumah mengenai novel ini. Baiklah, mari kita mulai dari pengertian ciri-ciri dan jenis novel. Pengertian dan ciri-ciri novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner atau imajinatif. Kenapa dikatakan fiksi? Karya fiksi itu adalah karya yang bukan berdasarkan fakta. Kenapa dikatakan bukan berdasarkan fakta? Karena walaupun cerita novel itu diambil dari kisah-kisah nyata, di dalam penulisannya terjadi pengembangan-pengembangan yang sifatnya rekayasa supaya cerita itu menjadi lebih menarik. Maksudnya ditulis secara naratif itu adalah ditulis dengan pengembangan penjabaran-penjabaran dalam bentuk imajinasi. Kemudian, perbedaannya dengan karya-karya yang fakta, contoh kalau karya fakta itu seperti penelitian-penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, berdasarkan penelitian dan menggunakan fakta-fakta yang ada. Sedangkan novel itu adalah sebuah cerita yang isinya adalah imajinasi rekayasa. Jadi di situ garis besar perbedaannya. Nah, ciri-ciri novel sebagai berikut, memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Kan ada alur maju, alur mundur, ya kan? Dan sifatnya berkembang karena dia biasanya menceritakan tentang kehidupan sosial. Bisa itu kisah percintaan, bisa kisah keluarga, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Ya, banyak tokohnya karena di dalam cerita itu sekali lagi saya ulang adalah kisah kehidupan sosial. Bisa dalam bentuk kelompok masyarakat, bisa dalam bentuk satu keluarga, dan lain sebagainya. Temanya lebih kompleks, kemudian ada latar bergerak karena berhubungan dengan kemasyarakatan tadi, kemudian cerita disertai perubahan nasib tokoh. Nah ini. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis novel ada jenis yang berdasarkan kebenaran cerita. Novel fiksi dan novel non-fiksi. Nah, perlu diketahui dan dipahami. Novel fiksi itu adalah novel yang benar-benar pure imajinasi rekayasa dari penulisnya.
tidak berdasarkan kisah yang benar-benar ada di dalam masyarakat, benar-benar terjadi. Sedangkan novel non-fiksi adalah novel yang diambil, ditarik dari kisah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi bedanya perlu dipahami perbedaannya dengan karya tulis non-fiksi ya, atau sifat fakta yang seperti saya katakan tadi kan ada jurnal, ada karya tulis ilmiah. Itu anak-anak tidak boleh menyambungkan dengan istilah novel non-fiksi karena itu sudah berbeda. Mereka menggunakan data-data dan objektif, sedangkan kalau non-fiksi di dalam cerita novel ini adalah hanya sekedar penarikan atau pengambilan kisah yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kalau fiksi itu benar-benar rekayasa, benar-benar itu imajinasi dari pengarangnya. Misalnya kisah Tangkuban Perahu, misalnya. Kemudian ada yang kalau kisah yang non-fiksi itu misalnya cerita-cerita percintaan, Romeo dan Juliet misalnya. Kemudian jenis novel berdasarkan genre, ada yang romantis, ada yang fiksi ilmiah, horor, komedi, dan inspiratif. Inspiratif itu memberikan motivasi, jadi novel itu dibuat untuk memberikan motivasi atau inspirasi terhadap pembacanya. Kemudian ada komedi itu lawak, kemudian ada horor, horor itu yang hantu-hantu menakutkan, romantis, percintaan. Kalau fiksi ilmiah itu cerita fiksi tapi seolah-olah seperti ilmiah. Kalian pernah nonton film misalnya yang film-film orang pergi ke luar angkasa, kemudian naik satelit, terus di sana bisa bernafas, hidup seperti biasa, seperti film-film Transformer dan segalanya itu. Kemudian jenis novel ada berdasarkan isi dan tokohnya, ada novel teen lead. Novel teen lead itu adalah singkatan dari teen literatur, merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja. Itu disebut dengan novel teen lead. Kemudian ada novel ciklit. Nah, kalau novel ciklit ini bedanya dia lebih ragam dari teen lead, tapi tidak jauh dari kisah-kisah percintaan. Lebih ragam itu maksudnya lebih kompleks, misalnya kisah percintaan dalam keluarga, bukan cuman hanya remaja muda dan muda-mudi seperti dalam teen lead. Nah, sedangkan kalau song lead itu sebuah cerita dibuat dari sebuah lagu, song, musik. Diambil dari lagu, kemudian dibuat sebuah cerita. Kalau novel dewasa, itu novel-novel yang sudah romantisme yang lebih jauh lagi. Selanjutnya, kita masuki subbab berikutnya, yaitu pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Pengertian pandangan pengarang dalam novel, pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu, cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dia kehendaki. Nah, itu. Kemudian, penafsiran pandangan pengarang dalam novel, langkah-langkah menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel itu membaca keseluruhan isi novel. Jadi ketika anak-anak ingin menafsirkan maksud dari isi sebuah novel, kita harus membaca keseluruhan isi novel terlebih dahulu. Kemudian memahami isi novel secara mendalam, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Kenapa kok ini penting? Seorang penulis itu jika memiliki latar biografi yang berbeda, pasti akan menghasilkan karya tulis yang berbeda pula.
Sebagai contoh, penulis novel yang latar biografinya atau kehidupannya hidup di masa penjajahan Belanda, tentu hasil karyanya akan berbeda dengan seorang penulis yang hidup atau biografinya di era zaman sekarang. Di era zaman Belanda, pasti isi novelnya kebanyakan berisi tentang perjuangan, kan? Sedangkan kalau yang hidup di masa sekarang lebih condong isinya tentang percintaan. Kalau enggak kehidupan tentang romantisme. Terus yang terakhir, perlu mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Nah, itu sebetulnya berhubungan dengan yang C tadi. Jadi kehidupan pengarang itu sebetulnya ada hubungannya dengan novel enggak sih? Karena secara tidak langsung pengalaman hidup seorang penulis itu akan tertuang di dalam isi sebuah novel. Itu unsur-unsur, kalau lebih jauh lagi nanti itu masuk dalam unsur ekstrinsik. Kemudian selanjutnya, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Interpretasi terhadap pandangan pengarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi itu apa sih? Pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau tafsiran. Bahasa mudahnya adalah penafsiran. Interpretasi itu sejauh mana seorang pembaca itu menafsirkan sebuah karya tulis. Itu interpretasi. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang, baik secara lisan maupun penulis. Bahasa mudahnya, kamu membaca sebuah novel, kemudian penafsiranmu itu apa sih? Yang kamu tangkap dari novel itu apa sih? Yang kamu pahami dari novel itu apa sih? Itulah yang disebut dengan interpretasi. Nah, itu tadi penginterpretasinya. Sekarang penyajiannya. Langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Pertama adalah membaca novel dulu secara mendalam, dipahami, kemudian menginterpretasi pandangan terhadap pengarang, interpretasimu, pemahamanmu, kemudian memberikan pendapat tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik dalam lisan maupun tulis. Jadi interpretasi itu bisa lisan ataupun dalam bentuk tulis. Ya jelas pasti dibaca dulu, kemudian menginterpretasi, memahami, kemudian memberikan pendapat. Jadi interpretasi itu bukan hanya soal mengutarakan kembali apa yang kamu baca, yang kamu pahami, tetapi juga memberikan pendapat. Bisa itu masukan, bisa itu kritikan. Selanjutnya, analisis isi dan kebahasaan novel. Unsur-unsur pembangun novel. Di dalam pembangun novel itu unsurnya ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pasti anak-anak pernah mendengar istilah ini ketika waktu SMP kelas 9. Apa sih itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun novel dari dalam. Saya kasih ilustrasi atau analoginya. Ibarat sebuah roti, itu ketika membuat roti, itu kan ada bahan-bahannya kan. Nah, bahan-bahannya itu ada tepung, ada gula, kemudian ada telur dan sebagainya. Itu yang menyusun langsung terbentuknya roti yang terasa di situ, terlihat di situ, yang benar-benar dijadikan adonan, itu namanya unsur intrinsik. Nah, sedangkan di dalam, kita kembali lagi kalau di dalam novel itu ada 6 unsur ini. Sehingga novel itu bisa terbentuk. Satu, tema. Tema itu apa sih? Tema itu adalah keseluruhan ide yang tertuang di dalam sebuah karangan. Ide, bedakan dengan judul ya. Judul itu beda dengan tema. Kalau kamu membuat karangan atau novel, kamu harus menentukan tema terlebih dahulu, baru bisa melanjutkan menyusun novel, karya tulis. Tetapi kalau judul tidak, kamu bisa membuat judul itu setelah karyamu selesai. Karena judul itu sifatnya adalah dibuat menarik supaya orang tertarik untuk membaca. Tapi kalau tema itu enggak. Tema itu adalah ide secara keseluruhan, apa sih yang kamu bahas, apa sih yang kamu mau tulis dalam karya tulis itu. Itulah yang disebut dengan
tema. Kemudian amanat. Amanat itu pesan. Pesan apa sih yang ingin kamu tuangkan di dalam karya itu? Kemudian ada latar. Latar itu setting. Setting itu di mana cerita itu terjadi. Latar itu ada latar waktu, ada latar tempat, ya kan. Waktu itu kapan, tempat itu di mana, kemudian keadaannya seperti apa. Kemudian tokoh dan penokohan. Bedanya tokoh dengan penokohan. Tokoh itu figur. Dia jadi apa sih? Misalnya Angling Darmo itu tokoh. Si Buta dari Gua Hantu tokoh. Kemudian si Bejo tokoh, si Fulan tokoh. Nah, kalau penokohan itu adalah karakter atau sifat yang ditampilkan dalam cerita itu. Tokoh itu karakter dari tokoh itu loh, jahat, baik, santun, orang yang sopan, orang yang penolong, orang yang pemurah, itu namanya penokohan. Karakter yang diperankan oleh tokoh. Kalau tokoh itu figur yang dia tampilkan, nama, nah, biasanya dalam bentuk nama. Paham ya? Dan ada sudut pandang. Sudut pandang itu cara penulis cara penulis menghadirkan dirinya dalam cerita itu. Nah, itu namanya sudut pandang. Dia bisa menampilkan dalam bentuk sudut pandang orang pertama, bisa menampilkan dalam bentuk sudut pandang orang kedua. Orang kedua tidak ada. Sudut pandang orang ketiga. Orang pertama dan orang ketiga. Dalam sebuah tulisan novel tidak ada sudut pandang orang kedua. Adanya 1, 3. Biasanya kalau sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti aku, saya, kami. Nah, sedangkan kalau di orang ketiga itu bisa nama, biasanya nama tokoh. Kemudian alur bisa alur itu adalah jalan sebuah cerita, alur mundur, alur maju, campur gitu. Nah, itu yang unsur intrinsik. Nah, sekarang unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Nah, saya tadi mengasih gambaran tentang analogi tentang roti. Nah, sekarang analogi sama seperti pembuatan roti, unsur intrinsik. Tadi kan ada gula, ada tepung, ada dan sebagainya. Nah, kalau unsur intrinsik itu adalah hal-hal di luar roti itu yang mempengaruhi terbentuknya roti. Contoh, kira-kira kalau saya membuat roti dengan kalian yang membuat roti, dengan adonan yang sama, bahan-bahan yang sama, kira-kira hasilnya rasanya sama nggak? Beda. Kamu membuat sambal dengan saya yang buat sambal pasti akan berbeda. Karena kita mempunyai pengalaman yang berbeda dalam membuat sambal atau membuat roti. Ya kan? Karena kita mempunyai background atau latar belakang yang berbeda. Kamu lulusan tata boga, saya bukan. Akan menghasilkan roti yang berbeda. Nah, biografi pengarang itu sangat berpengaruh. Pendidikan, ya kan? Pengalaman dia, itu sangat berpengaruh terhadap hasil sebuah karya. Seperti yang saya contohkan tadi, orang yang lahir di masa Belanda dengan orang yang lahir zaman sekarang pasti menghasilkan novel yang berbeda. Ya kan? Nah, nilai-nilainya akan berbeda, situasi dan kondisi. Novel yang lahir pada masa Belanda dengan novel yang lahir pada masa kini akan berbeda. Nilai-nilai yang ditampilkan juga berbeda. Oke, bisa dipahami ya? Dua hal itu ya. Berikutnya, unsur kebahasaan. Kita masuk ke unsur kebahasaan. Biasanya di dalam novel itu unsur kebahasaan adalah gaya bahasa perbandingan, kemudian gaya bahasa perulangan, gaya bahasa pertautan, gaya bahasa pertentangan, dan gaya bahasa penegasan. Nah, apa pengertian dari seperti apa pengertian dan pemahaman dari kelima gaya bahasa ini? Silahkan dibaca di dalam buku gaya bahasa. Nah, itu silahkan dibaca supaya anak-anak tetap membuka bukunya. Oke.
Selanjutnya, perancangan novel atau novelet. Nah, perancangan membuat novel atau novelet. Langkah-langkah membuat novel 1. Kamu harus menentukan yang pertama adalah tema. Temanya kamu harus tentukan dulu tentang apa. Kemudian menentukan tokoh dalam novel. Membuat mengurutkan alur cerita berdasarkan urutan peristiwa sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. Mengembangkan ide-ide cerita. Kemudian memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam menyusun cerita, memberi judul yang menarik. Nah, seperti yang saya katakan tadi adalah judul itu bisa terakhir, karena ada kata menarik ini. Nah, oleh sebab itu dalam buku itu biasanya buku-buku yang ada itu judul itu pasti di cover, karena dia dibuat terakhir, dan tujuannya hanya untuk menarik si pembaca. Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari isi cerita, dari tema. Gitu ya. Kemudian langkah terakhir itu presentasi hasil penulisan novel. Berikutnya, sepertinya kita sudah sampai di penghujung subbab. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini dipahami oleh anak-anak. Tetap semangat belajar. Materi-materi tertulis yang saya tuangkan di dalam classroom dibaca, dan penjelasan saya di video YouTube ini bisa digunakan apabila anak-anak kurang memahami dari isi teks atau isi modul yang saya bagikan. Mohon maaf jika penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat. Semoga presentasi mengenai novel ini dapat dipahami. Pertanyaan bisa ditulis di komentar atau melalui WA secara langsung. Tetap jaga diri anak-anak di masa pandemi corona ini, tapi tetap kita harus belajar, karena belajar itu demi masa depan yang lebih baik. Salam hangat dari saya, salam corona, salam bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.